Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kita akan membahas lagi masalah perilaku kaum Melayu Malaysia ya. Perilakunya bikin kita itu tertawa karena amat lucu dan selalu jadi bahan tertawaan dunia. Semua orang juga tahu bahwa sebagian kaum Melayu Malaysia itu sebenarnya berasal dari suku-suku di Indonesia. Contohnya orang Minang, Aceh, Bugis, Batak, Jawa, Banjar, dan sebagainya. Semua disebut Melayu ya di Malaysia asalkan beragama Islam. Jadi sebagian besar mereka sebenarnya adalah Melayu palsu karena hanya serpian dari Nusantara. Maka kaum Melayu Malaysia itu selalu bingung ya, pusing dia karena tidak punya sejarah yang fenomenal atau hebat. Bingung mengenai budaya dan identitas diri orang Melayu Malaysia. Mereka sebenarnya kaum yang lemah dan kalah, atau jelasnya mereka adalah kaum pecundang serta penakut ya. Mereka tak berani melawan penjajah seperti Portugis dan Inggris kala itu ya. Dan raja-raja Melayu Malaysia hanyalah pemuja atau hamba penjajah British. Bahkan dulu ya, Semenanjung Malaya selalu jadi taklukan ya, Majapahit ya, dan Aceh ya. Kaum Melayu Malaysia itu memang tak punya peradaban tersendiri yang hebat. Maka yang dilakukan Profesor Malaysia hanyalah mengumpulkan clipping ya. Clipping, tahu clipping? Misalnya ada foto atau ini dipotong, itu namanya clipping ya. Dan menyomot budaya dari Nusantara, lalu diberi judul atau label Melayu dengan cerita yang mendayu-dayu ya. Maka kaum Melayu Malaysia yang katanya keturunan Nabi Ibrahim itu tampak jadi kaum paling hebat di alam semesta atau paling mulia di jagat raya serta paling masyhur di persada dunia. Padahal ya, realitanya ya, sebaliknya ya. Kaum Melayu Malaysia itu hanyalah kaum pengkhianat Nusantara dan menghamba pada penjajah British ya. Kaum Melayu Malaysia juga tak punya nyali untuk berperang, bahkan simbol pahlawan mereka adalah tentara British ya. Hingga sekarang masih dibanggakan, itu kan aneh ya. Dan Melayu Malaysia tampaknya amat bangga ya dengan tugu negara itu. Dia dianggap pahlawan. Apa enggak banyak orang ketawa itu. Nah, kelucuan kaum Melayu Malaysia itu muncul lagi belakangan ini karena ada dua akademisi Universitas Putra Malaysia atau UPM, yakni Rosita Cerodi dan Hasim Musa, jadi bahan tertawaan sejarawan Prancis yang bernama Suri Jardin ya. Seperti yang diungkap pada video-video yang telah beredar di media Malaysia kan ya, sebelumnya. Dua akademisi UPM itu ya, membuat foto yang keliru mengenai kapal yang disebut sebagai Zong Melayu. Menurut Jardin Prancis, foto kapal tersebut bukanlah kapal dari Nusantara, melainkan kapal kargo Cina. Nah ini kan sangat memalukan. Kesalahan itu amat fatal mengingat kedua akademisi UPM tersebut memuat artikel dalam sebuah jurnal internasional. Salah satu penulis yakni Rosita sempat membela diri
bahwa foto tersebut diambil dari Museum Bahari Jakarta. Tapi pengakuan itu ternyata bohong. Media Malaysia telah mewawancarai pihak Museum Bahari Jakarta dan mendapatkan jawaban bahwa foto kapal Cina itu tidak ada dalam koleksi Museum Bahari Jakarta. Pihak Museum Bahari juga mengoreksi adanya kesalahan foto yang lain yang dimuat dalam artikel bikinan akademi tersebut. Nah, dalam artikel itu dimuat sebuah foto ya, miniatur kapal yang disebut sebagai Jong Jawa dan Jong Melayu atau Melayu itu. Padahal itu adalah kapal relief yang ada di Borobudur. Nah, jadi itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh akademisi Malaysia tersebut ya. Dan yang membuat banyak orang ketawa ya. Orang Akademi Melayu tersebut ya, Akademi Malaysia tersebut itu ya seakan-akan akan memutarbalikkan sejarah itu ya. Jadi ini adalah bukan yang pertama kali, banyak kasus yang semacam itu ya. Jadi karena ada yang mengoreksi dari Prancis sehingga kebohongan itu terbongkar. Nah, hal ini amat penting karena menyangkut reputasi universitas tersebut. Sebagai catatan, jurnal internasional yang memuat artikel Rosita dan Hasim boleh dikatakan sebagai jurnal abal-abal. Universitas Kebanggaan Malaysia bahkan tidak memperhitungkan jurnal tersebut. Nah, jadi ini adalah pukulan telak ya bagi untuk akademisi yang namanya saya sebut tadi ya. Saya pikir itu mudah-mudahan ini pembelajaran bagi orang-orang Melayu asal tidak klaim ke Nusantara ini ya. Terima kasih. Merdeka.